Baik, Bapak Ibu tadi telah belajar tentang body mapping ya, bagian tubuh anak yang mungkin mengalami kekerasan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita perhatikan body mapping ini ya, yang telah Bapak Ibu tandai di sini ya. Adakah bentuk kekerasan lain yang dialami anak selain yang Bapak Ibu sudah tandai di body mapping ini? Ada enggak? Ada? Oh ya, baik, terima kasih Bu Eko. Betul ya. Jadi ada kekerasan lain selain ada di sini, yaitu dalam bentuk kekerasan seksual ya, seperti diraba di daerah-daerah yang vital ya, seperti di bagian dada atau di bagian alat vital seperti yang di depan ini ya, atau di bagian belakang, mohon maaf pantat, itu termasuk dalam kekerasan seksual yang akan mengganggu juga pada psikisnya anak ya. Nah, apakah ada bagian tubuh yang tidak tersentuh kekerasan, Ibu? Ada enggak kira-kira? Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah betul, semua bagian tubuh anak ini semua dapat menjadi sasaran kekerasan, baik fisik maupun non fisik, gitu ya. Semua bagian tubuh anak dapat menjadi kekerasan, baik fisik maupun non fisik. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di flip chart nih, Bu ya. Ada di flip chart ini ya, flip chartnya diperhatikan atau Ibu bisa buka di buku pintar. Ada banyak jenis kekerasan ya. Salah satunya adalah kekerasan fisik yang sudah kita pelajari tadi, kekerasan psikis atau kejiwaan, ada kekerasan seksual dan penelantaran. Kekerasan fisik, mari kita belajar kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Contoh kekerasan fisik yaitu membanting, terus kemudian menampar, mencubit, mengguncang tubuh anak, mencakar, melempar anak, menyiram air panas, membakar, memaksa makan cabai atau sambal, itu termasuk dalam kekerasan fisik. Apalagi sampai menimbulkan luka di tubuh ya Bu ya. Fisik itu tubuh atau raga, Nah, itu merupakan kekerasan. Biasanya Ibu kalau anaknya lagi bandel, wah Ibu lagi tidak sabar nih. Biasanya anak bisa jadi sasaran kemarahan Ibu, bisa dicubit, atau ada yang istilahnya coro jawane itu dipupo. Nah, itu termasuk kekerasan fisik, Lalu yang kedua adalah kekerasan psikis, Ini coba dibaca flip chartnya atau Ibu bisa membuka di buku pintar. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, ini yang paling sering ibu-ibu lakukan. Gimana Pak Boten? Contoh kekerasan psikis itu sering mengkritik, meremehkan, membentak, mempermalukan anak di depan orang lain, tidak mencintai anak atau menunjukkan kasih sayang, mengancam, menghukum, mengabaikan, meninggalkan anak, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan, atau mendorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, Ini yang paling sering. Misalnya mempermalukan anak di depan umum, itu biasanya Ibu kalau anaknya misalnya maaf ngompol, wah itu biasanya Ibu seringnya mempermalukan anak. Loh, iki anakku wis gede malah ngompolan, malah nek lagi jago karo ibu-ibu gitu, anaknya dipermalukan. Itu termasuk dalam kekerasan psikis, mengancam. Nah, itu sering, kok nek jajane kakean
Awas lho, mau tekan omah tak lebok ke kamar. Nah, seperti itu nggih. Itu salah satu contoh kekerasan psikis. Jadi anak jadi takut, Ibu, nggih. Lalu selanjutnya adalah kekerasan seksual yang tadi kita bahas. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Itu dari penjelasan pasal 8 Undang-Undang KDRT, nggih. Contoh kekerasan psikis nggih itu nyun sewu nggih, alat kelamin diraba, payudara diremas, pantat dicolek, dipaksa melakukan hubungan seksual atau oral seks. Terus nyun sewu diperkosa, Ibu, disodomi, niku nggih termasuk kekerasan seksual. Dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur PSK niku nggih, atau dipaksa bekerja di warung remang-remang. Promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak, pelibatan anak dalam pertunjukan seks dan bentuk lainnya, ini termasuk kekerasan seksual nggih. Amit-amit jangan sampai terjadi di lingkungan panjenengan nggih. Kita jaga betul anak-anak kita, jangan sampai mendapatkan kekerasan fisik, psikis, apalagi kekerasan seksual gitu nggih. Nah, ibu-ibu, itu tadi jenis-jenis kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, ya, itu tadi yang telah saya sebutkan. Nah, gimana Ibu? Kita teruskan? Kita nyanyi dulu yuk. Yuk, untuk menyayangi anak biasanya kita nyanyi itu ya, satu-satu. Yuk, kita mulai yuk. Satu-satu. Aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Tepuk tangan setuju. Sekarang kita ini nggih Bu nggih mengerjakan tugas nggih. Itu jenengan bisa buka di halaman 18 buku pintarnya nggih. Contoh dan dampak serta pelaku kekerasan dan perlakuan salah nggih. Nah, contoh jenis pelaku dan akibat kekerasan fisik terhadap anak. Kekerasan fisik ini contoh kekerasannya bagaimana, pelakunya, kemudian akibat kekerasannya. Kekerasan psikis, contoh kekerasan pelaku dan akibat kekerasan. Kemudian kekerasan seksual, contoh kekerasannya, pelakunya, akibat kekerasannya. Kemudian kekerasan sosial, contoh kekerasan, pelaku, akibat kekerasan. Kita bagi kelompok-kelompok ya Bu nggih. Nah, kita kerjakan tugasnya. Ada di kelompok sini, kelompok jeruk. Dari Bu Umi sampai ke Bu Siti kelompok apel. Kemudian dari Bu Mafiro ke Ibu Fafa kelompok pepaya, apel, jeruk, pepaya nggih. Ayo kita kerjakan tugasnya nggih. Saya beri waktu, monggo. Kelompok apel, jeruk, pepaya dikerjakan dulu. Terima kasih.